Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 145 hadits tentang ruqyah, yang pertama sampai kelima. 1. Al-Mustadrak 87. Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, ruqyah-ruqyah yang kami baca dan obat-obat yang kami pakai, apakah dapat menolak takdir Allah?" Beliau menjawab, "Itu termasuk takdir Allah." Hadits ini syahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Muslim mengatakan dalam tulisannya tentang kesalahan M. Ammar di Bashrah, bahwa dia, M. Ammar, meriwayatkan haditsnya 2 kali. Dia, M. Ammar, berkata di tempat lain, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Abu Husaimah, dari ayahnya. Al-Hakim berkata, menurutku, hal ini tidak menjadikan hadits ini berillat, karena Shalih bin Abu al-Ahdhar mengikuti M. Ammar bin Rashid dalam haditsnya, yang diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah dan Shalih. Sekalipun dia termasuk tingkatan ketiga dari sahabat-sahabat Az-Zuhri, tapi dia telah berhujjah dengan hadits serupa. 2. Al-Mustadrak 88. Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, "Aku bertanya, ruqyah-ruqyah yang kami baca dan obat-obat yang kami gunakan, apakah dapat menolak takdir Allah?" Nabi menjawab, "Itu termasuk takdir Allah." 3. Syahih Muslim 320, Imran dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan masuk surga dari golongan umatku sebanyak 70.000 orang tanpa hisab." Mereka bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang yang tidak melakukan pengobatan tidak melakukan ruqyah, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka." Lalu Ukasyah berdiri seraya berkata, "Berdoalah untukku agar Allah memasukkanku ke dalam kelompok mereka." Beliau bersabda, "Kamu termasuk mereka." Perawi berkata, seorang laki-laki berkata, "Wahai Nabi Allah, berdoalah untukku agar Allah menjadikanku termasuk golongan mereka." Beliau bersabda, "Kamu telah didahului oleh Ukasyah." 4. Syahih Muslim 321, dari Imran bin Husain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan masuk surga dari golongan umatku sebanyak 70.000 orang tanpa hisab." Mereka bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang yang tidak melakukan ruqyah, tidak bertathayur, dan tidak melakukan pengobatan dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka." 5. Syahih Muslim 323, telah menceritakan kepada kami Saidi bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Hushaim, telah mengabarkan kepada kami Hushaim bin Abdurrahman. Dia berkata, "Saya pernah bersama Said bin Jubair." Lalu dia berkata, "Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam?" Aku menjawab, "Aku." Kemudian aku berkata, "Tapi aku tidak ikut sholat, sebab aku disengat binatang." Saidi lalu berkata, "Lantas apa yang kamu perbuat?" Aku menjawab, "Aku meminta untuk diruqyah." Saidi bertanya, "Apa yang membuatmu untuk melakukan hal tersebut?" Aku menjawab, "Sebuah hadits yang diceritakan As-Sabai." Saidi bertanya lagi, "Apa yang diceritakan As-Sabai kepada kalian?" Aku menjawab, "Dia telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami, bahwa dia berkata, tidak ada ruqyah kecuali disebabkan oleh penyakit ain dan panas, keracunan." Maka Saidi pun menjawab, "Telah berbuat baik orang melaksanakan sesuai apa yang telah ia dengar, akan tetapi Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 'Aku telah diperlihatkan oleh Allah beberapa golongan umat manusia. Aku lalu melihat seorang nabi yang bersamanya sekumpulan manusia,
Ada juga nabi yang bersama dengan 1 atau 2 orang lelaki saja, dan seorang nabi tanpa seorang pengikut pun. Tiba-tiba diperlihatkan kepada aku sekumpulan orang. Lalu aku menyangka mereka adalah dari umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, mereka adalah Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Lalu aku pun melihatnya, ternyata terdapat satu kumpulan yang ramai. Lalu dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Ternyata di sana juga terdapat satu kumpulan yang ramai. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa dihisap dan disiksa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang telah memperbincangkan mengenai mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap dan disiksa. Kemudian sebagian dari mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang mengatakan, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Mereka mengemukakan pendapat masing-masing. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka, lalu beliau bertanya, apa yang telah kalian perbincangkan? Mereka pun menerangkan keadaan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan ruqyah, tidak meminta supaya diruqyah, tidak meramalkan perkara-perkara buruk dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ukasyah bin Mihsan berdiri lalu berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari kalangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu termasuk dari kalangan mereka. Kemudian seorang lelaki lain berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari kalangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ukasyah telah mendahuluimu. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Husain dari Saidi bin Jubair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku suatu umat, kemudian dia menyebutkan sebagian hadits tersebut semisal dengan hadits Husaim, dan dia tidak menyebutkan awal haditsnya. Wallahu a'lamu bis-shawab.